Liverpool sih yang bakal bikin kejutan transfer wah sih kalau menurut gua. Dia belum ada nama besar. Sebentar lagi mungkin kalau video ini tayang mungkin ntar malam udah fix mereka datengin mega bintang, mega bintang, super bintang, top player, nominasi Ballon d'Or, juara, pemain terbaik material, Ronald Araujo. Araujo sih, kayaknya tinggal dikit lagi sign di Liverpool. Kembali lagi di Discord Internasional, kali ini menjelang musim baru 2026-2027. Kita sebentar lagi tinggal minggu depan, bahkan Eredivisie udah mulai ya. Dan beberapa tim udah mulai masukin match-match pramusim. Kayak kemarin, weekend kemarin ada 2 tim besar Eropa dengan sejarah yang besar. Milan menghadapi Chelsea. Gimana? Lu kan datang langsung sebagai fans Milan. Dan euforianya Milanisti sih luar biasa sih. 32 tahun. 32 tahun terbayar, gila. Dari 94 ya. Bahkan gue belum lahir, waktu Milan kesini gue belum lahir. Terus gue kemarin datang ke stadion, isinya emang legacy dari ayahnya. Menurunkan lagi kepada anaknya. Hubungan antara bapak dan anak. Milanisti itu hubungan antara bapak dan anak. Sekalian bonding ya. Bonding. Tapi gimana? Lu melihat walaupun kalah ya 3-0 ya. Lu akhirnya ngelihat Milan akhirnya datang ke Indonesia lagi gimana? Milan datang ke Indonesia emang bukan buat ngelihat permainannya. Cuma buat ngerasain euforianya. Kalau permainannya bismillah aja. Bismillah. Tapi kan datang dengan something new. Iya. Pelatih baru. Beberapa satu pemain baru yang lumayan mengguncangkan dunia transfer adalah Gonçalo Ramos sebagai pemain termahal AC Milano, rekrutano termahal no. Gimana? Lu menonton rekrutan termahal lu gimana? Masih belum bisa menghadapi kiper andalan gue di FPL, Sanchez itu baru Sanchez aja nggak bisa golin. Waduh, kayak biasa nonton di TV ketiduran, ngantuk. Kemarin pas nonton di sana ngantuk sih, cuma ya gimana di lapangan. Tapi kan seenggaknya ada Modric lah ya. Iya, Modric. Waduh, senang banget sih gua. Tapi ya udahlah, kita move on sedikit ngomongin tadi transfer termahal Milan. Sekarang sih belum ada isu-isu transfer lagi ya dari Milan ya. Dan gua rasa di bursa transfer musim panas ini belum ada yang terlalu wah ya. Belum ada yang nama besar. Hampir gitu. terjadi. Hampir. Vini. Iya. Vinicius kemarin udah on personal agreement, personal terms dengan Arsenal. Cuma akhirnya dia mutusin buat melanjutkan kontraknya bersama Real Madrid sampai 2032. Tapi dengan kejadian ini akhirnya Arsenal membelokkan targetnya. Ya. Second choice mereka kan Barcola. Bradley Barcola. Bersaing sama Liverpool. Tapi kalau menurut gue emang sisi kirinya Arsenal emang perlu di-upgrade sih. Karena kan ya musim lalu selalu mulai dari kanan. Bukayo Saka lah, atau mungkin Madueke. Eze kadang main di kanan. Nah kirinya nih kurang bisa balance gitu. Jadi gampang ketebak kalau dari sisi open play. Makanya jatuhnya crossing lagi, free kick lagi gitu-gitu, corner kick lagi gitu-gitu. Apalagi Trossard udah cabut kan. Trossard udah cabut, sisa Martinelli doang. Yang bahkan lebih sering jadi super sub kan daripada starter gitu. Jadi yang tadinya Vini ke Bradley Barcola sih ya lumayan lah. Lumayan. Cuma jadi apa enggak kan belum tahu. Yang udah pasti kan Bruno Guimaraes yang memperkuat lini tengahnya mereka kan. Betul. Tapi lu menilai Bruno ke Arsenal gimana? Kan lini tengah mereka harusnya udah oke dong. Statement. Arsenal mendatangkan Bruno itu adalah sebuah statement bahwa musim depan mereka masih pengen kayak musim lalu. Kalau bisa mempertahankan juara IPL. Back to back. Apalagi lawan-lawannya sekarang era-era pelatih baru. Jadi masih perlu ada adaptasi. Sedangkan Arsenal udah matang sama Artetanya. Dan juga buat munculin kesan lini tengah mereka tuh makin garang. Yoi. Dengan ada Bruno
jadi spesialis tackle menekel. Kalau sebelumnya kan Zubimendi kan nggak, dia juga defensive midfielder tapi nggak yang keras, nggak yang provokatif gitu loh. Kalau Bruno kan kayak lebih fisikal kan. Kemarin udah kelihatan pas di Brazil. Iya kan, lebih fisikal gitu. Jadi kayaknya bisa memperkuat lini tengah Arsenal sih, gue setuju sih. Tapi belum ada lagi ya klub-klub Premier League yang bikin transfer wah gitu. Paling Tonali. Oh iya, Sandro Tonali ke Spurs. Itu juga mahal kan? Tapi berarti Newcastle bolong dong. Iya ya. Mahrez nggak ada. Tonali cabut. Beritanya transfernya juga belum. Juga nggak, udah ya adem ayem aja kan. Nggak ada datengin siapa-siapa. Kayak musim lalu ya. Tapi gue lihat rata-rata lini tengah ya. MU juga kan. MU datengin dua gelandang kan. Itu Andre Santos sama Yuri Tielemans. Arsenal Bruno. Terus Spurs Sandro Tonali. City pun juga kan. City lagi katanya sih udah personal agreement sama Ayub Buadi. Itu juga jadi apa ya? Efek domino setelah mereka kehilangan Bernardo Silva karena nggak lanjutin kontraknya, terus pindah ke Madrid, dan isu terpanas juga Rodri itu ke Barcelona, tadinya ke Madrid. Tapi nanti kita bahas Premier League dulu. Sisanya sih nggak ada. Liverpool sih yang bakal bikin kejutan transfer wah sih kalau menurut gua. Dia belum ada nama besar. Sebentar lagi mungkin kalau video ini tayang mungkin ntar malam udah fix mereka datengin mega bintang, mega bintang, super bintang, top player, nominasi Ballon d'Or, juara, pemain terbaik material, Ronald Araujo. Araujo sih kayaknya tinggal dikit lagi sign di Liverpool. Udah bentar lagi here we go. Ini lumayan mengagetkan juga sih. Cuma kenapa Araujo gitu, kayak agak bingung aja sebagai gue bukan fans Liverpool juga, kayak wah Araujo gitu. Tapi kan kapten material. Jadi ntar di back tengahnya itu back yang punya sisi kepemimpinan sebagai kapten. Iya kan? Virgil van Dijk. Araujo kapten Barcelona, bos. Takutnya Araujo gimana sama Van Dijk jadinya. Kayak gue mau jadi kapten di sini. Karena kan Konate ke Madrid. Ini kan ke Madrid, bersama Konate gitu. Jadi untuk menambal kekosongannya ada Araujo mungkin ya. Tapi Salah udah ke Trabzonspor. Itu juga lumayan ini ya, kirain diperkirakan bakalan ke Arab. Betul. Atau MLS. Kan sekarang banyak MLS tuh, Griezmann, Lewandowski, ya kan. Kirain bakalan nyusul ke MLS, Casemiro juga kan ke MLS, kan Inter Miami. Inter Miami. Ternyata Salah ke Trabzonspor. Ya, tapi jadi posisinya Salah? Iya juga ya. Belum ada pengganti sih. Iya, belum ada pengganti yang Etiknya juga masih cedera dong. Etiknya masih cedera. Cuma dia Isaknya mungkin akan lebih masih ada Isak. Lebih ini. Kalau musim lalu kan dia munculnya di akhir-akhir tuh ketika liga udah mulai kan. Jadi nggak ada pramusim apa segala macam. Nah, sekarang dia udah ikut secara pramusim mungkin, dan pelatih baru juga mungkin secara strategi dan lain-lain akan menyesuaikan sih. Ya, tim-tim Premier League lagi beradaptasi. Xabi Alonso juga kan baru, terus juga baru dicekek sama JDT. Baru dicekek sama Anjir, Bang Milan 3-0 sama JDT 3 sama. Gokil aja JDT. Berarti emang kalahnya sama physical dia. Gak salah, berarti mantan pemain Milan Samu Castillejo ke JDT. Ternyata Milan gak bisa. Nah, tadi kita sempat singgung Rodri juga. Ini juga lumayan lumayan menjadi buah bibir. Kemarin udah sempat dikaitin sama Real Madrid. Ya, udah banyak editannya. Bahkan kita udah sempat bikin konten juga. Sebenarnya secara sosok personal cocok. Madrid butuh, tapi secara jumlah pemain yang ada di Madrid sekarang, karena nggak ada yang keluar, friend. Tengahnya nggak ada yang keluar. Tchouaméni nggak keluar. Camavinga nggak mau keluar. Valverde juga nggak. Masih ada Bellingham, masih ada Arda Güler. Tambah Bernardo Silva. Iya kan? Itu udah 6 pilihan tuh di lini tengah tuh. Iya sih. Iya kan, ketika Rodri datang lagi tanpa ada yang keluar, 7 pemain tengah itu buat apaan gitu.
Ya kan 7-nya tengah main semua kan. Tapi bisa jadi itu ada doktrin-doktrin pas Piala Dunia kemarin. Dari teman-teman di 8 kan Barcelona, 8 Barcelona. Lo ngapain ke Madrid? Tapi yang lucunya nawaran 45 juta doang. Walaupun sekarang katanya update terbaru lagi coba naikin ya. Oke. Kan kalau City itu minta minimal 70-75, pokoknya antara 70 sampai 80 mahal ya. euro. Iya. Mahal untuk ukuran pemain 30 tahun. Betul. Terus kemarin habis cedera panjang, tapi tetap aja kan dia Ballon d'Or. Piala Dunia. Dunia. Gila. Pemain terbaik Piala Dunia. Jadi secara apa ya? Secara mental, secara kualitas ya emang top player gitu. Apalagi dengan formasi Hansi Flick dan juga De La Fuente itu sebenarnya hampir sama. Jadi kalau ada Rodri mungkin formulanya akan sama tuh dengan De La Fuente di timnas Spanyol. Ya kita nggak ngelihat timnas Spanyol aja di. Tapi berarti Madrid jadi makin susah lagi nih buat dapat trofi nih. Trofi pertamanya Mbappe ini jadi sulit lagi nih. Gua rasa ya kita kasih waktu lah. Tapi kalau gua ngelihat Jose Mourinho di pramusim gimana dia nyulap Arda Güler seperti Mesut Ozil, itu sih oke sih. Jadi gue rasa ya Rodri Barcelona ya pilihan terbaik sih. Pilihan terbaik. Iya. Cuma yang jadi mungkin fans Barcelona agak jadi sedikit tanda tanya, posisinya kan sama kayak Frenkie de Jong kan. Ya. Tapi emang de Jong bisa main di posisi nomor 6 atau bisa juga lebih maju ke depan. Jadi dengan adanya Rodri yang lebih main sebagai posisi 6 kan. Iya. Cuma ya kita lihat aja nanti gimana transfer ini bisa terwujud atau enggak. Karena kalau menurut gue, walaupun gue fans fans Real Madrid ya. Barcelona kan sebenarnya kebutuhannya striker. Betul, ditinggal. Iya kan, Lewandowski dan Ferran Torres. Iya. Dua striker mereka, Ferran Torres jadi salah satu ini mereka lah, andalan mereka musim lalu kan. Terus pindah ke PSG, terus Lewandowski juga udah cabut. Nah, ditinggal dua striker dengan hanya mendatangkan 2 pemain winger, Gordon dan juga Adeyemi kan. Jadi target man-nya nggak ada. Rashford juga udah balik ke MU. Yamal akan digeser kalau kata gue. Iya, sebenarnya kan tuh posisinya udah kuat ya, Rafinha dan juga Yamal gitu. Yeah. Rafinha kiri, Yamal di kanan. Datanginnya ada Adeyemi sama Gordon gitu yang punya posisi sama gitu. Ya salah mungkin itu akan digeser. Ya mungkin karena mereka juga jarang main dengan dengan sosok striker murni kan. Dari Ferran Torres kan juga sebenarnya kan bukan striker murni kan. Ya gaya-gaya timnas Spanyol sebenarnya makanya sama. Apakah Yamalnya atau Rafinha yang jadi striker ditempatin jadi striker, kita nggak tau juga. Kayak menarik juga. Kan datanginnya Julian Alvarez. Cuma kayaknya ini Atletico bener-bener keras. Alot. Bener-bener alot. Berat juga. Kalau mereka mau datengin Rodri, let's say minimal keluarnya, kan Madrid waktu itu nawarnya 70 kan, dan ditolak. Mungkin dengan harga yang sama Madrid, 70 euro. Nah itu mereka buat datengin Alvarez juga, Atletico mintanya minimal 150 mungkin. Nggak mungkin sih kayaknya Barcelona mau ngeluarin duit segitu. Nggak tahu nggak mau atau nggak bisa, nggak tahu juga. Mending ngeluarin pemain akademi. Iya, nah untungnya Barcelona kan sebenarnya secara akademi La Masia banyak nelurin pemain-pemain kan. Jadi ya kita lihatlah, semoga minggu ini makin seru. La Liga sudah mulai ya. Minggu ini mulai. Ya Vini dengan Real Madridnya juga masih agak sedikit gimana ya. Gue juga dengan minggu ini mulai banyak pemain yang belum ini. Bellingham belum mulai latihan. Baru mulai latihan. Oke. Mbappe bahkan kayaknya belum deh. Mbappe itu belum masuk. Madrid tuh yang keluar kan cuma Mas Tantuono dipinjemin ke Fiorentina. Terus juga Gonzalo Garcia, dia pindah ke Fulham. Terus juga siapa lagi? Ya paling ya Nico Paz yang kemarin-kemarin nggak jadi kan, nggak jadi balik. Terus pemain-pemain mudanya juga yang barengan sama Gonzalo Garcia tuh ditarik Arbeloa tuh. Palacio juga ke Fulham. Iya. Pilihannya datengin yang si SP, itu juga bakal jadi kedalaman skuad yang lumayan sih. Ada Carlos SP. Tapi udah banyak juga Madrid belanjanya ya. Tapi secara duit nggak keluar banyak. Iya, justru. Iya, kan ada Cucurella, Dumfries, Konate, Bernardo Silva, SP, 5 tuh. Itu udah banyak. Lagi udah. Tapi keluarnya nggak ada yang baru keluar berapa? 80 kali. Lah iya makanya.
nggak kayak Madrid Iya. dulu belanja gede-gede. Makanya tadinya kan mau ngeluarin banyak untuk si Olise. Oh iya. Ya kan, buat bakal Olise gitu. Tapi PSG tidak ngelepas. Jadi makanya gua rasa dengan squad yang ada, secara kedalaman squad sih udah dalam banget ya. Udah cukup. Terutama lini tengah gitu. Cuma baik lagi, yang masalah di Madrid kan sebenarnya bukan kualitas pemain. Iya kan? Kualitas pemain tuh bukan jadi kendala gitu. Yang jadi masalah kan egonya. Iya. Itu dia yang jadi masalah gitu. Apakah tim ini bakal bermain as a team di bawah Mourinho atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dijewer-jewer Mourinho sih. Iya, makanya. Ya, itu ya kita tunggu di pekan pertama nanti di La Liga dan beberapa liga lain. Mungkin liga lain baru 2 minggu lagi ya, baru akan mulai ya. Dan bursa transfer juga masih belum ditutup sampai akhir bulan ini. Jadi kita tunggu aja gimana keseruannya, kita akan bahas terus. Oke. Dan kita juga kasih selamat untuk Oli Romani yang udah cetak gol pertama di Eredivisie. Iya anjir. 1. Wah, dianulir ya? Dianulir 1 offside. Oh, iya, anjir. 1 gol. Come on Ole, kita akan bahas Oli terus nanti.